Ya, kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kami masih berdiskusi seputar bagaimana cara untuk penyelesaian perdagangan manusia yang terus terjadi di Indonesia. 1.900 orang pemirsa ini yang sudah meninggal, data dari 3 tahun. Kami sudah masih bersama dengan Pak Benny Ramdhani dan juga Mbak Anis Hidayah. Pak Benny, jadi kita melihat bahkan sejak Bapak dilantik begitu ya Pak ya, sudah 3 tahun sudah teriak-teriak sebenarnya ini masalah ini serius begitu kan. Namun faktanya adalah modusnya baru terus nih Pak, modusnya baru terus, mereka pandai sekali untuk mencari celah-celah hukumnya. Kemudian juga Mbak Anis Hidayah juga sempat berkomentar, ada juga kemungkinan ini APH atau aparat penegak hukum yang bermain gitu. Bapak juga sudah melihat ada pemerintah juga yang mungkin juga ikut bermain di sini. Jadi bagaimana nih Pak? Bingung juga sebenarnya ya kasus ini, karena mau diberesin tapi mereka bisa selangkah maju terus. Bagaimana Pak? Ya, kejahatan TPPO ini kan kejahatan yang melibatkan banyak pihak, sindikatnya tidak dalam negeri tapi juga di luar negeri ya. Ini human trafficking. Kedua, ini adalah bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga itulah sindikat mafia yang secara jumlah sebetulnya kecil, ya, ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Dan ketika ditanya siapa, ya saya katakan saat terbuka, kita tidak boleh menutup diri lagi masalah ini. Ini masalah serius, ya. Ada aparat penegak hukum, ada oknum-oknum di kementerian lembaga, dan saya katakan jujur fair, ada oknum di BP2MI yang 8 bulan lalu saya lakukan pemecatan karena terlibat dalam fasilitasi penempatan ilegal. Nah, jika aparat negara terlibat dan menjadi bagian dari kejahatan, maka mereka sebetulnya tidak layak disebut abdi negara, tapi pengkhianat negara. Nah, ini harus membutuhkan komitmen kuat para pimpinan lembaga negara. Saya percaya Panglima TNI, Pak Kapolri, Menteri, pimpinan lembaga punya komitmen yang kuat pada merah putih. Tapi jika bicara oknum di kementerian lembaga, para pengkhianat selalu ada. Orang brengsek dan busuk selalu ada, termasuk di BP2MI. Nah, menurut saya ini bukan hal yang sulit untuk kita sungguh-sungguh melakukan pencegahan dan perang melawan sindikat penempatan ilegal. Satu, modus operandinya kita sudah tahu, ya. Dimulai dengan dokumen yang tidak mungkin mereka menggunakan visa kerja, tapi visa turis, ziarah dan umroh. Maka imigrasi punya peran yang kuat untuk melakukan proteksi atas masalah ini, dan kami sudah mengusulkan itu berulang-ulang, termasuk pada Dirjen yang baru. Kedua, jalur dan alur dari mana kantong-kantong PMI mereka direkrut, kemudian diangkut tempat-tempat transit, dan pintu keluar mana yang akan digunakan, apakah akan menggunakan pintu bandara, kemudian PLBN, dan juga pelabuhan, atau laut, bahkan jalur tikus. Semua sudah dalam pemetaan kita. Nah, intinya sekali lagi adalah sejauh mana komitmen kita, gugus tugas tidak hanya aktif tapi efektif untuk menunjukkan hari ini negara harus hadir. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat, dan naib saya katakan negara yang besar ini yang memiliki aparatus negara yang diberikan otoritas dan kewenangan, kemudian kita kalah melawan sindikat yang secara jumlah mereka ini sangat kecil. Jadi sekali lagi ya, di tangan Pak Kapolri kami memiliki harapan besar, harapan banyak, dan keputusan Presiden sudah sangat tepat dengan memindahkan ya jabatan ketua harian dari Menteri PPA ke Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri saya yakin memiliki komitmen yang sangat kuat, dan itu bisa kami tangkap dalam beberapa kali pertemuan saat saya melakukan audiensi dengan Pak Kapolri. Baik, berarti memang solusinya harus tegas menindak mafia TPPO ini ya Pak Benny. Nah, saya